Main game itu apa maksiat? Maksiat apa enggak? Tergantung gamenya. Iya kan? Tergantung gamenya. Ada game mungkin yang mubah. Mungkin ada yang makruh. Dan ada yang haram. Jadi tergantung game yang dimainkan. Ada nanti mungkin ketika game itu mubah tapi menyebabkan dia lalai dari sholat, jadi haram nantinya. Bukan karena gamenya, tapi karena melalaikan dari ibadah dia. Jadi kalau bicara main game, anak-anak juga mungkin perlu game. Makanya nasihat juga buat para orang tua agar ngajak anaknya bermain. Kadangkala anak selama ini main sendirian, nggak sama orang tuanya. Tapi dia tahu ternyata bapaknya takut sama belut. Jadi dari tadi dilihat, anak kok kayak gini, bapak yang lain pada berani gitu kan. Jadi perlu permainan-permainan yang membuat rumah itu semakin sakinah, semakin tenang ya. Anak jadi lebih suka di rumah daripada di luar rumah. Kembali kepada pertanyaan berkaitan dengan game tadi. Maka lihat, kalau gamenya itu mubah, ya tinggal bagaimana kita mengontrol diri kita. Karena di antara cara syaitan menyesatkan orang, kalau diajak berbuat dosa nggak bisa, maka salah satu yang dia lakukan memperbanyak hal-hal yang mubah. Kebanyakan makan, mubah engkau makan. Tapi ketika kebanyakan kajian tidur. Setan kan awalnya tadi mungkin dia yang penting makan. Halal kok, bismillah. Tuh ada rujak tuh, makan lagi. Tuh ada ini, makan lagi. Pas kajian, cari sandaran. Nah kita sadar, yang bersandar ini ganti apa enggak orangnya? Ya, tugas istri ketika melihat suaminya suka main game. Mungkin sang istri duduk di sebelah suami. Ngapain? Baca zikir. Ngomong sama suami, ya paling enggak engkau dengarkan yang baik-baik lah. Baca Quran ya. Ada kondisi yang mungkin kalau kita kasih tahu yang ada berantem sama suami. Jadi selama game yang dilakukan suami itu mubah, nggak sampai tingkatan yang haram, dan selama tidak membuat dia lupa dengan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah Azza wa Jal, mungkin bisa ditoleransi. Jadi sang istri nerima. Baik, yang kedua, bagaimana dengan dia yang tidak mengajarkan kebaikan kepada istri dan anak-anak? Tidak mengajarkan ilmu agama. Ada suami yang tidak mengajarkan tapi memberikan kesempatan kepada istri dan anak-anaknya untuk belajar. Tadi kita sudah sampaikan, berikan apresiasi kepada suami. Katakan jazakallah khair. Engkau mungkin tidak mengajarkan tapi engkau memberikan kesempatan buat kami. Nanti istri bagaimana belajar bareng sama suami. Habis maghrib ya. Anak ingat pada waktu kita kecil habis maghrib itu biasanya ngaji sampai isya. Mungkin di sini istri bisa minta sama suami. Ayolah kita ngaji bareng. Paling enggak anak-anak kalau ngelihat engkau ngaji bareng, anak-anak itu jadi lebih mudah diatur. Jadi minta bantuan kepada suami. Karena dari bawah ke atas itu tidak nyuruh. Jadi ibu-ibu kalau ngelihat suaminya nggak benar, ya usahakan bahasanya memohon. Tidak kata sini game terus engkau dari tadi. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kan suami ngelihat istrinya, ya Allah. Kemudian berkaitan dengan sunnah. Tadi ada para wanita yang memandang sunnah, para wanita. Banyak manusia yang memandang sunnah ini eksklusif. Maka di sini engkau harus tunjukkan. Ketika engkau belajar sunnah, engkau semakin berkhidmat kepada suami. Engkau semakin taat sama suami. Engkau semakin menghargai dan menghormati suami. Kenapa? Karena itu sunnah. Itu semua sunnah. Jadi sunnah itu semua yang diajarkan sama Nabi SAW, yang dicontohkan sama Nabi SAW, yang disepakati sama Nabi SAW, maka perlu dikerjakan. Sehingga bagaimana suami ketika istrinya belajar sunnah ini, suami benar-benar merasakan istrinya lebih baik daripada yang dulu. Bukan baik dalam hablum minallah saja, tapi baik dalam hablum minan nas. Bagaimana dia sama mertua semakin baik ya, sama saudara semakin baik, sama suami Masya Allah. Ketika dia belajar sunnah, dia nggak pernah menolak permintaan suami. Suami datang nih, ada istri-istri yang sampai hari ini mungkin suaminya datang, suami buka pintu, nggak ketemu sama istrinya. Ada yang istri kayak gitu. Nah, setelah belajar sunnah, tahu suami datang jam sekian, nunggu di depan pintu. Suami ngetuk pintu langsung dibukakan. Ahlan wa sahlan ya sayyidi.
Itu suami ngomong, ini sunnah bener nih. Ini sunnah nih. Ini. Tapi kalau yang ada cuma marah-marah, ngasih tahu ada bid'ah, ada haram. Suami ngelihat, Allah, aliran apa kayak gini? Maka tolong istri semakin baik sama suaminya. Tunjukkan khidmat kepada suaminya. Insya Allah lama-kelamaan suaminya mau ngaji. Insya Allah. Ustadz, tolong beri nasihat kepada kami yang rumah tangganya masih LDR, Ustadz. Dan minta doanya untuk suami saya yang belum mengenal sunnah dan ibadahnya masih bolong-bolong. Kemudian, Masya Allah. Banyak banget LDR, ibadahnya bolong-bolong, belum mengenal sunnah, belum kenal sunnah, terus hidup lagi, Ustadz. hah? Terus kemudian, nah ini ngaku juga, Ustadz. Sementara saya masih suka banyak beli koleksi sepatu, baju-baju, tas, skincare. Ini skincare saya yang tambah ya, Avan, Ustadz. Apakah saya berdosa? Hukumnya apakah jika koleksi barang-barang tersebut karena alasannya masih mampu untuk membeli, Ustadz? Syukur. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, yang LDR-an ini, nasihat anak yang pertama sabar. Kemudian ingat, ihfadillah yahfad. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Para suami yang jauh dari istrinya, jangan lupa Allah senantiasa mengawasin dia. Setiap dosa yang dia kerjakan akan berdampak kepada kehidupan dia. Tapi kalau dia menjaga Allah, Allah akan jaga istri dan anak-anak. Seorang laki-laki yang tidak menjaga Allah Azza wa Jal, dia umpamanya berzina di tempat itu, istrinya nggak tahu, Allah nggak akan jaga keluarganya. Ini nasihat yang pertama buat yang LDR. Yang kedua, yang namanya syahwat itu ada kondisi dia datang memuncak. Apa yang harus dilakukan? Puasa. Maka hendaklah memperbanyak puasa sunnah. Sang istri puasa juga mengingatkan suaminya, bang jangan lupa bang hari Senin kalau engkau ada waktu luang puasa. Suami juga mengingatkan istrinya. Selain kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan puasa sunnah itu, juga kita jaga syahwat kita. Karena ada satu orang di Jeddah dulu, telepon anak dia. Jadi dia ngomong, Ustaz, tolong saya kasih amalan Ustaz. Supaya apa? Supaya istri anak tidak selingkuh. Jadi ada sihir jemaah di kampung itu. Sihir yang menyebabkan orang itu nggak bisa berzina. Suaminya bisa berzina, istrinya nggak bisa berzina. Ada istilah namanya songai raja. Itu bahasa Madura. Itu salah satu sihir yang tadi sang istri tidak bisa berzina. Dia berpikir dengan dia menjalankan itu, istrinya tidak berzina. Na'udzubillah, istrinya dizinai sama dukunnya. Yang memberikan sihir itu sendiri jemaah. Karena dia nggak menjaga Allah saja. Maka hendaklah kita benar-benar menjaga Allah SWT. Dan tadi dengan puasa sunnah. Kemudian ya watawasau bil haq. Saling memberikan nasihat. Tadi suaminya belum kenal sunnah. Jadi istri itu kalau nge-share sesuatu sama suaminya, jangan sampai suaminya bosan. Kan ada yang pagi share kajian, siang kajian, sore kajian, sehari 3 kali share kajian. Suami nggak buka gitu. Tapi bagaimana ketika istri tidak membuat suaminya bosan, dia kirim sesuatu, bang coba dengerin ini bang, aku ingin pendapatmu. Jadi istri men-share, minta suaminya memberikan pendapat dia tentang kajian tersebut. Setelah itu tanya, bang gimana kajiannya? Ada yang perlu disampaikan ke ana apa enggak bang? Atau ada catatan nggak terhadap kajian tersebut? Jadi mohon sama suami untuk ya paling nggak dia menjadi reviewer ya untuk kajian tersebut. Itu insya Allah suami mau. Tapi kalau istri dari awal ngomong, bang coba dengarkan kajian ini supaya engkau bertakwa kepada Allah. Aku lihat engkau ini sampai kapan mau kayak gini. Kira-kira didengerin nggak kajiannya? Nggak bakalan didengerin. Dia tambah nggak suka sama istrinya. Maka istri harus pinter bagaimana mengambil hatinya suaminya. Kemudian apa lagi? Tadi beli barang. Oh beli. Ya nasihat ana ingat ya kalau bicara dunia ini, ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang sifat dunia, Ali mengatakan halaluha hisab wa haramuhan nar. Halalnya akan dihisab, haramnya di neraka. Tapi seorang yang punya harta, boleh dia menggunakan hartanya selama tidak sampai berlebihan.
selama dan untuk kesombongan. Nabi SAW mengatakan, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi makhilatin wala sarafin. Kata Nabi SAW, engkau silahkan makan, semaumu engkau makan. Minum, fadhal minum. Engkau mau beli baju, mau pakai baju, terserah. Mau sodakoh, silakan. Syaratnya 2. Selama engkau tidak melakukan 2 hal ini boleh. Jauhi kesombongan dan jauhi. Baik, sekarang kalau sudah punya tas, ada yang koleksi tas. Anak kadang kala tidur di rumahnya jamaah. Ustaz, fadhal Ustaz, tidur sana Ustaz. Anak masuk kamar itu, Masya Allah, ini toko tas ya. Jadi tas itu ditaruh di etalase jemaah. Etalase, ya Allah, anak mau ya. Jadi emak ini tolong, kalau beli sesuatu yang lama disodakohkan. Beli baju, apalagi belanja nih ya. Beli baju yang lama disodakohkan. Ketika disodakohkan nggak hilang. Nggak hilang. Kita kan berpikir kalau sodakohkan jadi hilang. Enggak. Ketika engkau sodakohkan, engkau simpan. Tempat penyimpanannya lebih aman daripada etalase. Disimpan dan engkau akan mendapatkan. Kelak ketika engkau sudah meninggal dunia, tahu-tahu pahala dari tas itu datang ke kuburan. Biasanya emak ini Masya Allah ngomong sama suaminya, bang, ini kayaknya butuh lemari satu lagi. Jadi mintakan lemari, minta tambahan etalase. Emak-emak, jangan mau dibodohin sama penjual nih. Ana masih ingat di Madinah, salah satu pegawai di kampus itu, dia marah, dia ngomong, ya Allah, ana punya istri, kata dia. Tadi malam beli tas. Beli apa? Beli sepatu. 50 pasang. Antum bisa bayangin. Dia lihat, apa nih, kata dia. Lagi diskon. Iya, emang gak beli diskon, saya beli semuanya. Kata dia, lagi diskon, katanya, lagi murah nih. Allahu, ini kalau dibohongin. Maka tolong para perempuan sadar. Engkau beli fadhal. Engkau punya 2, 3. Perempuan ini butuh baju berapa? Butuh baju berapa? 2. 1 dipakai, 1 buat ganti. Kan gitu kan? Kalau bicara kebutuhan 2. Tapi kalau bicara keinginan, waduh, sudah punya abaya yang hitam yang polos, kepingin yang garis-garis. Udah dapet yang garis-garis, kepingin yang kotak. Udah dapet yang kotak-kotak, kepingin yang kayak macan. Jadi pokoknya keinginan itu nggak pernah selesai. Tas kayak gitu. Antum kalau lihat tas, Anda tuh sampai ngomong, istri Anda sering dikasih tas. Anda ngomong tuh ada tas lagi, yang lama keluarin. Sayang, masih bagus. Ya itulah, mumpung bagus, kasihkan ke orang. Jangan kita berbagi itu dengan sesuatu yang sudah kita tidak sukai. Maka usahakan, mumpung kau sukai, bagikan kepada orang. Maka buat mama, kalau bicara boleh-boleh aja, engkau akan dihisap nanti pada hari kiamat. Akan dihisap. Bicara harta itu 2 hisapnya. Dari mana dan kemana. Ketika engkau tidak sombong, ketika engkau tidak berlebih-lebihan, masih aman sebenarnya. Tapi usahakanlah tadi, usahakan berbagi dengan yang lainnya. Sepatu engkau butuh 2, 1 untuk dipakai. Apa Ustaz? Cukup apa enggak 2 Ustaz? Hah? Jadi apa gimana Bapak? Skincare. Kalau skincare itu habis. Kalau skincare itu dipakai habis. Tapi usahakan jangan penuh kulkas sama skincare lah jemaah. Jadi sampai kita mau cari buah itu, lihat, Allahu Akbar. Jadi bapak perlu mengarahkan istrinya. Tapi yang jelas, ibu-ibu menggunakan skincare buat siapa? Buat suaminya. Dan sampai hari ini anak terus mengingatkannya, bagaimana wanita itu cantik buat suaminya. Ada riasan pengantin, riasan ini. Bagaimana sekarang diadakan dan dibudayakan riasan untuk suami. Jadi istri di rumah rias seperti pengantin, ditanya mau kemana kau? Aku nunggu suamiku, kata dia. Pernah terjadi ibu?